tempat rebahan, tempat apa? Istirahat, tempat apa? Mager, pokoknya semua tempat-tempat apa di rumah. Makanya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar mengatakan apa? Kalau saya di rumah, maka naon? Surga itu jauh. Kalau saya bersama engkau ya Rasulullah, surga itu dekat. Nah, kalau ditarik ke kita broker, kalau di rumah gimana? Duit itu jauh, closing itu jauh. Kalau kita di kantor, closing itu dekat. Kenapa? Ada orang-orang yang sedang closing, ada barang-barang yang sedang murah dan sebagainya. Nah itu artinya apa? Kita harus apa? Memecahkan sarung, sarung pedang. Berarti naon? Keluar dari naon? Zona nyaman, ketertutupan dan munculkan apa? Seperti pedang. Pedang itu berarti naon? Satu kekuatan yang bisa membunuh musuh kita dan bisa membunuh diri namanya. Ya, pedang tajam, hati-hati, bisa membunuh lawan kita, tapi juga bisa membunuh diri kita. Nah, jadi potensi kita harus apa? Luarkan. Nah, kita oleh Allah sudah dikasih potensi apa? Potensi apa? Potensi yang terbaik. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang lebih apa? Lebih hebat potensinya yang Allah berikan. Kita contoh misalkan para malaikat. Mereka punya keinginan kan? Punya keinginan? Kita punya keinginan? Banyak sekali. Tapi kewajibannya kan sama. Malaikat wajib apa? Ibadah. Kita wajib ibadah. Tapi kita punya keinginan. Kita punya nafsu. Gimana nafsu kita bisa kuat dan terarah? Kalau nafsunya kuat dan tidak terarah gimana? Itu bahaya juga tadi seperti pedang. Jadi gimana nafsu kita yang kuat bisa terarah? Kemana arahnya? Hah? Kemana? Kemana arahnya? Oh, berarti bagaimana kita menguatkan apa? Keinginan kita. Berarti kalau gitu keinginan itu ada makanannya. Apa makanannya? Kalau kita makanannya nasi putih terus gimana? Seperti malaikat. Gimana? Gimana kalau punya kayak malaikat? Gimana? Punya keinginan? Tidak punya keinginan. Keinginan punya rumah? Hah? Punya? Punya keinginan punya yang lebih? Kenapa? Karena manusia makanannya apa? Putih atau nasi nau. Padahal diceritakan kalau orang yang suka puasa punya keinginan. Masa orang yang punya puasa punya keinginan? Intinya pengen buka. Ya, tapi punya keinginan nggak? Lemah keinginan orang lagi puasa itu. Makanya banyak kalau lagi puasa gimana? Ngagoler, terus apa lagi? Rebahan, apa lagi? Artinya keinginan-keinginan itu nggak ada. Berarti kita tumbuhkan keinginan itu. Kalau di makanan berarti daging itu adalah makanan yang membuat keinginan jadi naik. Jadi naik. Makanya daging yang bagus itu daging kambing. Makanya orang Mekah suka kambing. Kita suka naik. Nah, itu makanan dari sisi apa? Badan. Sekarang makanan dari sisi pikiran apa? Hah? Baca buku. Tadi saya kasih lama sekali cluenya, berarti nggak baca. Oh, lupa ya? Betul ya, lupa. Nah, artinya apa? Makanan juga harus apa? Diberikan kepada akal kita, agar akal kita naon? Punya akal kita tidak mati. Berarti kasih makanan akal kita itu. Apa makanan akal kita itu? Baca. Tadi Pak Wahyu sampaikan semua gitu. Kalau disarikan semua itu
Hebat sekali. Pribadi yang gimana? Yang tadi saya sampaikan, Abad bin Bishr itu kayaknya punya enak tadi yang disampaikan Bu Bapak. Jadi orang yang punya prestasi hebat sekali. Kenapa? Makanannya diisi, otaknya diisi, sehingga dia punya nawa, punya keinginan besar. Apa keinginan besarnya? Apa? Apa? Keinginan besar dia? Kalau di buku siapa itu 60 karakter sahabat itu, dia adalah orang yang diikuti oleh cahaya langit, dan dia akhirnya meninggal syahid di perang yang dia ikuti di terakhir melawan nabi palsu. Itulah prestasi terbesarnya apa? Dia pulang bertemu Tuhannya dalam kondisi apa? Syahid. Itu prestasi terbesarnya. Prestasi yang lain banyak, makanya dia bilang tadi, pecahkan olehmu apa? Sarung-sarung. Nah, jadi jangan kemana-mana bawa kayak sarung wae. Sarung-sarung pedang. Apalagi prestasi yang terbesar dia? Apa? Prestasi terbesar dia? Dia adalah anak muda yang jadi sudah berprestasi. Apa? Anak muda apa tadi kira-kira? Dia bisa ikut perang, dia bisa aktivitas kemana-mana karena dia didukung oleh apa? Oleh apa? Dia bisa kemana-mana karena dia apa? Anak muda yang kuat dan kaya. Jadi kita ingin anak muda yang kaya atau anak muda yang mana? Bener. Ah, itu profilnya. Jadi sekarang kita mengidolakan nggak Abad bin Bishr? Yang idola kita yang terbesar adalah Rasulnya kan? Betul ya? Tapi kalau Rasul kayaknya saya jauh. Sahabatnya. Ini Abad bin Bishr masih muda, tadi berprestasi, ahli ibadah dan sempurna enggak? Sempurna? Idola enggak? Idola enggak? Buat ibu-ibu idola enggak? Buat gadis ya? Berarti suaminya jadi abad, Bu. Oke. Nah, jadi kita menjadi broker itu harus punya profil siapa? Yang jauhnya ya Rasul kita. Tapi biasanya kalau Rasul gimana? Abdi masih kan nama tebih gitu ya. Nah, orang yang dibina sama Rasul kualitasnya bisa seperti apa? Abad bin Bishr. Muda, kayak dulu sih bahasa kita. Jadi muda, berprestasi, ahli ibadah dan kaya. Kaya mah terakhir. Ya, karena bisa saja yang penting muda, ahli ibadah, berprestasi, tidak kaya juga. Maksain. Karena kenyataan kaya dan miskin itu bisa saja kita udah usaha maksimal kaya, Pak. Tapi kalau kita idolakan itu paling tidak kita apa? Ada profil yang harus kita ikuti. Seperti kita diceritakan tentang Rasul, karakternya, keadaannya, sifatnya, kebiasaannya, maka kita kemudian jadi apa? Mulai ngikuti sedikit demi sedikit yang bisa kita ikuti. Tapi kalau kita nggak punya profilnya gimana? Siapa sih yang bakal kita akan ikuti? Siapa sih yang akan kita contoh? Atau sederhana aja, siapa sih di tempat ini yang menjadi profil kita, yang membuat kita bisa semangat? Siapa? Oh, dia sebagai broker penghasilannya besar, tapi dia juga apa? Berprestasi di tempat yang lain, ahli ibadah, tenaganya besar, masih muda. Siapa kira-kira di antara kita yang jadi profil? Hah? Siapa? Nah, kalau jadi profil akan apa? Kita ikuti.